malam ini kita bakal butuh personil lebih banyak lagi buat ronda. Harapannya supaya rondanya tuh bisa lebih menyeluruh kelilingin kampung ini. Dan motor juga kalau bisa jangan cuma ditaruh di luar. Masukin ke dalam terus dikunci ganda. Dan kalian juga jangan sampai keluar rumah kalau nggak ada keadaan mendesak. Jangan kasih celah maling buat nyolong motor lagi. Pokoknya kita semua saling jaga ya. Oh ya, kalau di antara kalian ada yang lihat sosok menyeramkan, tolong jangan panik. Kalian bisa langsung kabarin ke saya atau Fahri. Atau kalau emang kalian takut ya, seenggaknya kalian jangan keluar malam sendirian ya. Tapi sosok yang mirip Bu Atun itu apa jangan-jangan dia anggota spesialis komplotan curanmor begono? Hah, Iput mah setuju atunya. Jangan-jangan eta mah cuman pengalihan biar warga teh takut terus pas meleng dicolong eta motorna, bener tuh? Lilis ame emak ini tuh jangan ada kaitannya sama ini nih. Tapi Bu Ibu, kalau belum ada bukti kita nggak usah asal nuduh. Takutnya jadi fitnah. Itu gimana sih Ay mikirnya? Kan kejadian-kejadiannya itu ada kaitannya begono. Udah gitu ya, si Rere anaknya yang satu lagi, dia katanya udah kerja. Tapi kita aja kagak tahu kerjanya di mana. Belum lagi kalau pulang, buset dah. Apa tengah malam udah baru pulang, begono. Iya juga sih. Setiap kali gua ronda ketemu sama Rere, pasti dia bilangnya kerja, tapi nggak tahu kerja apaan, kagak jelas gitu. Nanti malam kita harus ronda. Saya nggak mau ke depan ada fitnah lagi. Ya semoga dari hasil ronda ini segala tuduhan yang ngawur udah bisa hilang. Kita datang ke sini karena khawatir sama kamu, Mbak. Soalnya warga banyak banget yang bilang soal Atun. Dan nggak lama ini berselang sama kejadiannya motor warga yang hilang. Iya, kami juga khawatir soal tuduhan warga. Masa kamu sama Bu Atun dibilang komplotan? Aku juga nggak ngerti kenapa warga nuduh aku kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas ibu aku itu ada di rumah. Dan kalian sendiri lihat kan, pas kamu nganterin dokter Purnomo, ya kan? Sabar ya, Mbak. Kamu nggak usah dengerin omongan gosip orang-orang di sini. Makasih ya, Ay. Karena kalian udah khawatir sama aku dan ibu aku. Ya, walaupun hubunganku kurang baik, tapi aku juga tetap nggak mau kalau ibuku dibilang maling. Apalagi ibuku udah sakit-sakitan. Iya, aku ngerti, Mbak. Yang penting kamu fokus aja jagain ngerawat ibu kamu, Mbak. Gak usah dengerin omongan-omongan orang-orang di luar. Dan kalau perlu jangan sampai Bu Atun juga dengar omongan orang-orang. Ngomong-ngomong, Rerenya kemana? Dari tadi aku nggak lihat Rere. Rere beberapa hari ini pulang pagi sih kebetulan. Dia kerja. Nah, kalau yang itu juga aku nggak tahu. Ya udah kalau gitu. Kita pamit ya, Mbak. Udah terlalu malam soalnya. Yuk, makasih banyak ya udah datang sekali lagi. Sama-sama. Semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa iya kafe tempat kerjanya di sini? Jadi ronda malam ini emang kita sengaja perbanyak personil. Karena udah ada motor warga yang hilang. Ya, pokoknya kita semua harus tetap waspada. Fokus, ya. Jangan sampai ada yang meleng. Pokoknya kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang mencurigakan, langsung aja info di grup chat, oke? Dan kalau emang ada yang rawan, kalian bisa kasih tahu kita. Biar kita semua tahu lokasi kalian di mana. Oke, gue udah bagi-bagi tim buat ngecek di berbagai area ya. Bang Jaing, Bang Saipul ke arah barat, Bang berdua ke arah selatan ya. Nah satu, jaga di pos ronda ya. Biar gue, Malik sama Fahri keliling kampung buat ngecek lokasi yang lainnya. Supaya semuanya lancar, jangan lupa kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang ya. Ya. Jaga sini Bang. Oke Bang, siap. Oke, kita kemana nih? Bapak-bapak udah mulai keliling nih rondanya. Iya Bu. Loh, motor saya kemana? Tadi di sini motor saya hilang. Barusan saya mau masukin ke dalam. Maling! Ibu, Bapak, tadi barusan saya lihat sosok Bu Atun bawa motor ke sana. Kalau gitu, ayo kita nyamper ke rumah si Ya Lilis. udah, ayo Ibu. Iya. Astagfirullahaladzim, ada apa sih? Mana ibu kamu? Bu, lu mau ngapain? Panggil ibu kamu. Barusan saya kehilangan motor. Abang ini ngelihat orang yang mirip ibu kamu ngedorong motor di dekat rumah saya. Pasti itu ibu kamu. Ya tapi kan nggak ada buktinya. Lagian ibu sendiri bilang kalau orangnya cuma mirip kan? Justru saya kesini nyari bukti. Soalnya ini udah janggal banget Mbak Lilis. Udah ada 2 kejadian kayak gitu. Dan kedua-duanya ngelihat orang yang mirip Bu Atun di TKP. Iya tapi nggak mungkin ibu saya. Karena ibu saya ada di dalam kok, lagi istirahat. Saya nggak percaya. Ibu kamu pasti nggak ada di dalam. Ayo kita dobrak. Bapak, tolong semuanya berhenti. Mbak Lilis, maaf, tapi saya udah dapat kabar dari grup kampung. Boleh kita periksa ke dalam, cuman buat sekedar mastiin aja, Mbak. Iya, Lis. Jangan sampai ada warga yang ngefitnah Bu Atun sampai kayak gini. Ya udah kalau gitu, silakan. Sekarang kalian lihat sendiri kan, ibu saya lagi tidur. Saya tahu kalau di mata kalian ibu saya itu kurang baik. Tapi saya juga nggak suka kalau kalian nuduh saya sembarangan kayak gitu. Ya Mbak Lilis, kami minta maaf. Kalian semua juga harus minta maaf karena udah salah nuduh ibunya. Iya, Liz. Gue juga minta maaf ya. Abis ini kita langsung cari pelaku sebenarnya. Tapi saya masih curiga sama ibu kamu. Bisa aja kan dia tiba-tiba ikut ke sini. Mendingan Ibu Atun diikat untuk sementara. Sampai pelaku pencuriannya ketemu. Untuk buat Ali nih. Sebenarnya aku nggak mau kalau ibu sampai diikat segala. Tapi kalau nggak kayak gini, warga pasti curiga terus. Ya udah kalau gitu. Kalau emang itu bikin kalian percaya. Ayo, Jangan sampai kamu lepas ikatan ibu kamu ini ya.
Rek, kamu baru pulang jam 9. Semalaman kamu di luar. Lebay deh. Aku tuh kerja shift malam. Kayak nggak tahu aja sih, Kak. Kamu tuh tahu nggak sih? Kalau semalam itu chaos. Warga di sini pada nuduh ibu sebagai pelaku pencuri motor. Ya terus? Kan ada kakak di rumah. Lagian kalau aku di rumah juga aku nggak bisa bantuin apa-apa, Kak. Lagian kamu tuh kerja di mana sih? Emang penting ya buat kakak harus tahu kerjaan aku apa? Oh, mungkin selama ini kamu nggak pernah cerita sama kita kerja di mana karena kamu bohong. Iya kan? Aku tuh kerja di kafe, Kak. Udahlah, kakak tuh nggak usah bawel. Capek aku. Lis, beneran? Kamu yakin kalau pelaku pencurian motor itu bukan ibu kamu? Padahal banyak loh warga yang ngeliat kalau pencuri motor itu mirip Bu Atun. Iya, ada juga yang ngeliat ibu kamu malam-malam keluyuran. Tingkahnya aneh banget loh. Kemarin kan warga sendiri yang udah ke rumah saya. Setelah motornya hilang, terus pada datang ke rumah saya dan ternyata apa? Ibu saya lagi tidur, ibu saya lagi sakit. Tapi kenapa sih kalian harus datang ke sini masih fitnah aku juga? Ibu-ibu, astagfirullahaladzim, tolong ucapannya dijaga dong, Bu. Ucapan ibu barusan tuh bisa nyakitin perasaan orang yang gak bersalah loh. Ya, lagian yang kalian curigain itu kan ibunya Lilis. Kalau Lilis mah nggak tahu apa-apa ya, jangan nyinyirin juga dong. Ya elah, kalian kan nggak ngeliat langsung. Ngapain sih ikut ngebelain? Iya, kalian tuh aneh. Ngapain coba ngasih kerjaan ke dia? Mendingan kasih orang yang lebih membutuhkan, ya kan? Ya. Kasian Mbak Lilis. Kayaknya aku harus ajak Malik buat selidikin tentang semua ini. Kalau emang Bu Atun gak bersalah. Jangan sampai dia jadi bulan-bulanan warga. Padahal kalau aku tinggal sendiri, aku nggak perlu repot-repot bolak-balik ke rumah yayasan gara-gara nengokin ibu. Sabar. Si Rere mau pergi kemana lagi? Perasaan tadi dia baru pulang. Kayaknya aku harus ngikutin dia deh. Rere kenapa jalannya ke arah sini? Ini kan daerahnya sepi banget. Apa iya kafe tempat kerjanya di sini? Ini motor bagus semua, bisa kejual. Cari mangsa yang banyak. Bagus. Itu kan orang yang bawa ibu belasan tahun lalu. Gara-gara dia, ibu pergi ninggalin bapak sampai bapak sakit keras. Kok aku ngelihat ada yang aneh dari Rere? Apa itu motor curian? Jangan-jangan motor warga kampungku yang hilang ada di dalam juga. Aku nggak bisa dengar obrolan mereka. Kayaknya aku harus kabur dari sini sebelum ketahuan.
Gimana ya caranya aku bisa bersihin nama ibu? Aku harus bersihin nama ibu sekarang. Bu, ibu belum tahu kan pelaku yang mencuri motor? Saya udah tahu pelakunya siapa, Bu. Dan pelakunya itu bukan ibu saya. Halah, pasti sudah direncanakan kan? Kamu mau mengkambing hitamkan siapa, ha? Kamu mau ngomong apapun saya tetap nggak percaya. Bu Iput, Bu Yayan, Dani, saya udah tahu siapa pelaku pemaling motor itu. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang, tapi aku minta tolong sama kalian. Aku udah tahu tempatnya di mana dan kalian harus ikut aku, ya. Kalau kita mah udah empik yakin ya, kalau Bu Atun itu pelakunya, Bu Gono. Bener pisan, eta teh cuma kita teh belum ada bukti gitu. Dan kamu percaya kan sama aku? Kamu mau nolongin aku kan? Tadi malam kamu bilang kalau kamu bakalan cari pelaku aslinya. Nah sekarang aku udah tahu tempat di mana pelaku itu nyimpen motor. Ada apa ini, Bu? Ini nih, Lilis kate, dia tahu siapa maling motor sebenarnya. Lu lagian apa sih? Kagak dikasih tahu aja sama kita. Pakai main rahasia-rahasiaan segala lagi. Maaf ya Bu, tapi saya beneran belum bisa kasih tahu. Tapi saya janji bakalan kasih tahu kalau kalian ikut saya. Gimana? Yaudah, gue ikut lu, Lis. Yaudah kalau gitu aku sama Malik juga ikut ya. Yaudah, yuk. Kita ke sana ya.